warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Oktapeni dengan NPM 2317041014. Perkenalkan, saya Yulia Putri, NPM 2317041018. Saya Anissa dengan NPM 2317041076. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai proyek akhir Fisika Matematika 2. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas dua judul materi. Yang pertama itu persamaan Laplace dan yang kedua itu persamaan Poisson. Langsung saja, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu persamaan Laplace. Di mana persamaan Laplace adalah salah satu kasus yang sangat berguna untuk memotivasi hal-hal seperti transformasi Fourier. Persamaan ini sangat berguna dalam fisika, mulai dari gravitasi hingga fluida, elektrostatis, dan dinamika termal. Pada persamaan Laplace, kita akan menuliskannya sebagai operator dari beberapa fungsi, yaitu delta kuadrat pi sama dengan 0, di mana persamaan ini sangat berguna untuk mendapatkan medan aliran gradien vektor. Nah, persamaan selanjutnya itu ada delta kuadrat pi sama dengan delta dikali delta pi sama dengan 0, di mana pi sama dengan divergensi fungsi skalar pi. Pada dasarnya, medan gradien selalu tidak berputar, tetapi dia memiliki nilai 0. Ada 4 contoh pada persamaan Laplace, yaitu yang pertama yaitu gravitasi, di mana gravitasi ini merupakan cara dari massa. Massa tersebut adalah semacam singularitas pada potensi ini. F sama dengan min delta, di mana delta sama dengan min mg per r. Dan V atau V sama dengan 0 karena dia itu jauh dari titik massa. Yang kedua yaitu ada elektrostatik potensial, mana jika kita memiliki semacam muatan yang menjauh dari muatan apapun. Ini hampir sama dengan persamaan hukum Coulomb. Contoh yang ketiga yaitu ada konduksi panas. Jika konduksi panasnya tetap, maka kita akan memiliki suhu sama dengan T. Dan persamaan panas itu berupa dou T besar per dou T kecil sama dengan alfa kuadrat kali delta kuadrat dikali T. Dimana kalau dalam keadaan stabil, delta kuadrat T itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu persamaan Poisson. Dengan bentuk persamaan umumnya adalah delta kuadrat F sama dengan pi. Di sini akan membahas bagaimana persamaan Poisson digunakan dalam studi gravitasi klasik atau Newton. Dengan persamaan delta kuadrat V sama dengan min 4pi g rho. Kita akan mulai dengan mempertimbangkan hukum gravitasi klasik yang dikenal sebagai hukum Gauss. Dengan persamaan integral S g dot dA sama dengan min 4pi gm. Untuk memahaminya, mari kita bayangkan bahwa ketika sedang mempertimbangkan medan gravitasi, di mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa medan gravitasi bumi yang dimaksud untuk terlihat seperti garis medan gravitasi yang mengarah ke dalam secara radial. Seperti halnya bumi yang menarik benda ke porosnya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai persamaan diferensial energi panas. Persamaan panas satu dimensi mempertimbangkan distribusi suhu U dari X dan T dalam batang logam tipis. Bayangkan kawat atau sepotong kecil logam seperti pada gambar. U dari X dan T adalah distribusi temperatur yang berubah dalam ruang dan waktu. Terdapat kekekalan energi termal dalam batang logam tipis ini.
laju perubahan energi panas dalam waktu sama dengan fluks panas melalui batas ketetangganya plus panas apapun yang dihasilkan energi panas dalam jenis X dan T. Terdapat persamaan berupa parsial per parsial T, Cx, Rho X, Uxt sama dengan min parsial Q per parsial X plus Qxt, di mana Cx merupakan panas spesifik jenis, Rho merupakan kepadatan, min parsial Q per parsial X adalah fluks panas dan Q sebagai sumber. Dari hukum konduksi panas Fourier, Qxt sama dengan fluks panas dari kiri ke kanan yang memiliki satuan energi termal per waktu, sama dengan min kappa parsial U per parsial X. Sehingga min parsial Q per parsial X sama dengan lim delta X menuju 0, Qxt min Qx plus delta Xt per delta X. Sehingga diperoleh Cx Rho X parsial U per parsial T sama dengan kappa parsial kuadrat U per parsial X kuadrat plus Q. C, Rho, dan K adalah konstanta di ruang angkasa. Parsial U per parsial T sama dengan kappa per C Rho, parsial kuadrat U per parsial X kuadrat plus 1 per C Rho Q. Persamaan panas ini adalah konstanta difusi. Jadi, untuk memperoleh persamaan diferensial parsial ini, yaitu bahwasanya dalam bahan apapun dalam batang logam satu dimensi, bahan laju total perubahan energi panas dan waktu harus datang dari dua tempat. Dapat terjadi fluks panas melalui batas konduksi panas yang disebut konduksi melalui batas ketetangganya. Kemudian bentuk lain dari pembangkitan atau kehilangan panas, misal melalui radiasi, fisi, obor las, atau pemanasan eksternal dan lain sebagainya. Secara matematis, persamaan diferensial parsial ini dengan hukum konservasi dan beberapa kalkulus vektor. Selanjutnya adalah persamaan gelombang, pemisahan variabel. Langkah pertama adalah mencari solusi persamaan gelombang yang mempunyai bentuk berikut. UTT sama dengan C kuadrat UXX dengan produk fungsi W dan X dan fungsi F dari T. UXT sama dengan Vx WT. Kemudian, melalui perhitungan ditemukan asumsi yang menyiratkan bahwa W dan V memenuhi persamaan diferensial biasa tertentu yang bergantung pada suatu parameter lambda menjadi konstanta pemisahan. W double aksen T sama dengan lambda WT. V double aksen X sama dengan lambda per C kuadrat Vx. Selanjutnya, memecahkan persamaan diferensial tersebut dan memperoleh solusi seperti berikut. Pada kasus lambda sama dengan 0, W double aksen T sama dengan 0, V double aksen X sama dengan 0, diperoleh solusi dasar WT sama dengan 1T, Vx sama dengan 1X, dan diperoleh juga solusi dasar persamaan gelombang UXT sama dengan 1XT dan TX. Kemudian yang kedua ada kasus lambda sama dengan W kuadrat lebih besar dari 0, sehingga W aksen T sama dengan W kuadrat WT. V double aksen X sama dengan W per C kuadrat Vx. Solusi dasarnya adalah WT sama dengan E pangkat WT E pangkat min WT. Vx sama dengan E W per Cx dan E pangkat min W per Cx. Solusi dasar persamaan gelombangnya adalah UXT sama dengan E pangkat W T plus minus X per C. Selanjutnya yang ketiga adalah kasus lambda sama dengan min W kuadrat lebih kecil dari 0, sehingga W double aksen T sama dengan min W kuadrat WT, V double aksen X sama dengan min W per C kuadrat Vx. Solusi dasarnya adalah WT sama dengan cos WT sin WT, Vx sama dengan cos W per Cx sin W per Cx. Solusi dasar persamaan gelombang diperoleh yaitu UXT sama dengan
cos WT cos W per CX, cos WT sin W per CX, sin WT cos W per CX, sin WT sin W per CX. Selanjutnya adalah persamaan gelombang satu dimensi, di mana terdapat persamaan parsial kuadrat U per parsial T kuadrat sama dengan C pangkat 2 parsial kuadrat U per parsial X kuadrat, di mana U merupakan perpindahan gelombang, C merupakan kecepatan gelombang, X merupakan arah mengacu pada spasial, T adalah waktu, dan parsial merupakan bukanlah variabel. Persamaan gelombang ini mempelajari perilaku gelombang di ruang dan waktu. Diferensiasi adalah alat yang berguna untuk memahami laju objek dalam melakukan sesuatu. Gelombang sinusoidal adalah solusi yang mungkin untuk persamaan gelombang. Gelombang sinusoidal yang bergerak dengan kecepatan yang sangat spesifik melalui ruang kecepatan dan menjadi C adalah solusi untuk persamaan gelombang. Ada banyak persamaan gelombang yang berbeda secara khusus, yaitu persamaan gelombang klasik dalam satu dimensi spasial klasik karena tidak memperhitungkan efek relativitas atau mekanika kuantum ini menggambarkan segala macam seperti gelombang mekanik, gelombang cahaya, gelombang suara, dan lain sebagainya. Persamaan Schrödinger menggambarkan fungsi gelombang sistem kuantum berperilaku dari waktu di ruang angkasa. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang judul Helmholtz. Selanjutnya yaitu asal-usul tentang persamaan Helmholtz. Persamaan Helmholtz berasal dari persamaan gelombang seperti ini. Partial kuadrat U per dt kuadrat sama dengan C kuadrat delta U. Dengan pemisahan variabel U dalam kurung X, Y, T sama dengan H dalam kurung T, Pi dalam kurung X, Y. Selanjutnya yaitu bentuk persamaan Helmholtz. Secara matematis, persamaan Helmholtz ini seperti berikut. Bentuknya delta Pi sama dengan min lambda Pi. Persamaan ini merupakan hasil dari pemisahan variabel kondisi batas A Pi plus B delta Pi dikali N sama dengan 0. Selanjutnya adalah teorema nilai eigen. Semua nilai eigen adalah real, yang real artinya bisa digambarkan di garis bilangan biasa seperti 0, 1, 2, Pi, dan akar 2. Terdapat tak hingga banyak nilai eigen, ada nilai terkecil tapi tidak ada nilai terbesar. Selanjutnya itu fungsi-fungsi eigen. Fungsi-fungsi solusi dari Helmholtz disebut fungsi eigen. Jadi, satu nilai eigen bisa memiliki banyak fungsi eigennya itu sendiri, dan fungsi-fungsi tersebut membentuk basis lengkap. Artinya, semua fungsi halus bisa dinyatakan sebagai kombinasi dari fungsi-fungsi eigen ini. Untuk mendekati nilai eigen, kita menggunakan Rayleigh equation, yaitu rasio antara energi gradient dengan energi total fungsi. Hal ini berguna dalam perhitungan numerik dan variasional. Selanjutnya, contoh domain persegi panjang. Sebagai contoh, kita ambil domain persegi panjang dengan kondisi batas Dirichlet. Nilai eigen dan fungsi eigen bisa dihitung secara eksplisit dan bergantung pada panjang dan tinggi domainnya. Fungsi eigen berbentuk sinus, seperti bentuk gelombang dalam sebuah kotak. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah, jadi persamaan Helmholtz merupakan bagian penting dari analisis gelombang stasioner.
Persamaan ini banyak digunakan dalam akustik, resonansi, dan elektromagnetik. Nilai dan fungsi eigen memberikan informasi struktural yang sangat berguna untuk memahami dinamika fisik. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.